warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Kali ini saya akan membahas materi tentang PBB. Apa sih PBB itu? Sejarah PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita kenal dengan PBB lahir dari kekecewaan terhadap kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia II yang mendorong upaya untuk membentuk suatu badan internasional yang lebih efektif. Rencana konkret untuk mendirikan PBB dimulai pada tahun 1939 dan istilah United Nations pertama kali digunakan pada 1 Januari tahun 1942. Klimaksnya terjadi saat konferensi PBB di San Francisco pada 25 April tahun 1945 yang saat itu dihadiri oleh 50 pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintahan. PBB resmi dibentuk pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 setelah ratifikasi piagam oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan dan mayoritas negara anggota lainnya. Sidang umum pertama diadakan di London pada 10 Januari tahun 1946 dan menandai dimulainya perjalanan organisasi ini. Misi awal dari PBB adalah memelihara perdamaian, meningkatkan kerjasama internasional, dan mengatasi tantangan global. Seiring waktu, peran PBB berkembang untuk mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Dengan 193 negara anggota saat ini, PBB terus menjadi platform utama bagi negara di seluruh dunia untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah bersama. Adapun beberapa tujuan dari PBB antara lain seperti yang pertama adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Yang keempat, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya perperangan. Yang kelima, ada memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Dan yang terakhir, ada menjadi pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan dari PBB. PBB memiliki 193 negara anggota. Keanggotaan PBB terdiri dari anggota asli yang menandatangani piagam PBB pada tahun 1945 serta anggota tambahan yang masuk kemudian berdasarkan persetujuan Majelis Umum PBB. Syarat-syarat untuk menjadi keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa meliputi negara yang merdeka, cinta damai, sanggup mematuhi ketentuan piagam PBB, dan diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota asli PBB adalah Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Beberapa negara anggota tambahan termasuk Indonesia yang bergabung sebagai negara anggota ke-60 pada 28 September 1950. Organisasi PBB sendiri terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, Majelis Umum. Majelis Umum merupakan arena perdebatan umum di mana semua anggota memiliki perwakilan dan satu suara. Majelis Umum memiliki fungsi efektif seperti pemilihan anggota Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian. Yang kedua, ada Dewan Keamanan. Dewan Keamanan bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama semua anggota PBB dan dapat mengambil tindakan penegakan keamanan seperti sanksi ekonomi dan pengiriman pasukan militer. Yang ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial.
Dewan Ekonomi dan Sosial menangani isu-isu ekonomi dan sosial internasional, memiliki tujuan untuk mempromosikan standar hidup yang lebih tinggi, mengidentifikasi solusi untuk masalah ekonomi dan sosial, dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat ada Dewan Perwalian. Dewan Perwalian memberikan pengawasan internasional terhadap wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah administrasi negara anggota. Dewan Perwalian bertanggung jawab untuk mempersiapkan wilayah-wilayah tersebut menuju kemerdekaan. Yang kelima, Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional merupakan pengadilan utama PBB yang bertugas untuk menetapkan tindakan sesuai dengan hukum internasional dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa antar negara. Yang terakhir ada Sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Staf Internasional PBB. Sekretariat bertugas untuk melaksanakan kegiatan administratif dan menjaga misi perdamaian di seluruh dunia. PBB adalah organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia dengan tujuan untuk memelihara perdamaian, mengembangkan kerjasama internasional, dan memajukan hak asasi manusia. PBB bekerja sama dengan 193 negara anggota untuk mencapai tujuan-tujuannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai PBB, dan untuk teman-teman jangan lupa kuliah di UINSI Samarinda. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.